Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhdan Fadilah dengan NIM 124 0303 104 0110 membahas tentang fikih, ilmu fikih dan urgensinya belajar ilmu fikih. Mengenai pada video ini muncul karena tugas UTS dari matkul praktik qiraah dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang pengertian fikih. Kalau berbicara tentang pengertian, maka ada dua: secara bahasa, etimologi, secara lugah dan secara istilah, secara terminologi. Nah, kita masuk kepada konteks fikih secara lugah, secara etimologi, secara bahasa. Maka fikih berasal dari kata faqaha, berarti paham. Nah, paham di sini yang berarti menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Artinya adalah bukan sekedar mengerti, tetapi juga paham. Mengerti belum tentu paham, tapi kalau paham sudah pasti mengerti. Ini secara bahasa, secara lugah. Kemudian secara istilah, ilmu fikih secara terminologi adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah bi thariqil ijtihad. Secara istilah, maka ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat syariat, al-amaliyah yang praktis, min adillatiha, dari dalil-dalil tafsiliyah yang terperinci, bitoriqil ijtihad, dengan jalan ijtihad. Maka fikih ini berasal dari jalan ijtihad. Ini tuh pengertian dari fikih. Kemudian kita membahas tentang macam-macam fikih. Kalau berbicara tentang pembagian macam-macam fikih, maka yang pertama adalah fikih ibadah. Ibadah adalah apa itu fikih ibadah? Fikih ibadah adalah fikih yang membahas tentang tata cara dan hukum pelaksanaan ibadah seorang muslim. Jadi ini lebih ke alhamdulillah gitu. Interaksi kita kepada Allah. Kemudian yang kedua ada fikih muamalat. Muamalah. Fikih yang membahas tentang hukum segala tindakan manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Ini masuk ke hablum minanas, hubungan kita kepada manusia. Kemudian yang tiga, fikih munakahat. Fikih yang membahas tentang hukum akad nikah, hak, kewajiban seorang istri dan seorang suami, kemudian membahas juga tentang talak, supaya
kita mengatur fikih ini mengatur tentang hukum-hukum keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang keempat ada fikih jinayah. Fikih yang membahas tentang hukum pidana Islam. Bagaimana kita menerapkan hukum hudud, hukum qisas dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi hukum mawaris. Warisan. Jadi hukum yang membahas tentang pembagian warisan, siapa saja yang dapat warisan, siapa saja yang berhak mendapat warisan. Ya, macam-macam fikih. Kemudian kita membahas tentang urgensi dalam belajar ilmu fikih. Nah, pertanyaannya adalah urgensi untuk siapa? Kalau untuk non muslim tentu tidak penting gitu. Tidak tahu saja tidak. Nah, kalau untuk kaum muslim atau orang-orang muslim, maka menurut Imam Syatiri membagi hukum fikih itu menjadi 3 bagian. Yang pertama menjadi fardu ain ketika membahas tentang keabsahan dalam ibadah, sah atau tidaknya ibadah, kemudian dalam muamalat dan dalam pernikahan. Nah, lebih dari pembahasan itu, maka belajar hukum fikih menjadi fardu kifayah, lebih dari yang tadi. Kemudian lebih dari yang tadi sampai berfatwa, lebih dari berfatwa, maka hukumnya menjadi sunnah. Nah, itu menurut Imam Syatiri menjadi 3 bagian hukum dalam urgensinya belajar ilmu fikih. Kemudian menurut Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, belajar ilmu fikih ya fardu ain. Kenapa? Karena tanpa mengetahui syarat rukun sholat, maka itu ibadah kita tidak akan sah. Jadi kita perlu belajar ilmu fikih. Nah, maka fikih ini adalah hasil dari perinci apa-apa yang dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian kita membahas tentang sumber-sumber hukum. Maka kalau dalam kitab Tasilut Turuqat, sumber-sumber hukum ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian hadis adalah wa kullu mawdifan nabi qaulan aw fi'lan taqriran aw sifatan. Seluruh yang disandarkan kepada Nabi. Nah, kalau ijma adalah konsensus ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, ini ijma sama ittifaq. Ijma juga kesepakatan, ittifaq juga kesepakatan. Perbedaannya adalah kalau ittifaq masih belum setuju semua, masih ada perdebatan. Tapi kalau ijma sudah semua ulama setuju. Nah, ijma terbagi menjadi 2. Ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Ijma sharih atau ijma bayani, artinya semuanya setuju. Kalau ijma sukuti, orang lain berpendapat, kemudian ada yang diam, maka diamnya disebut setuju. Nah, kalau Imam Syafi'i
berpendapat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijma sukuti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, karena takut sama pemerintah. Yang kedua, tidak punya pendapat. Yang ketiga, karena masih dalam rumusan atau masih dalam belum mendapat jawaban. Imam Syafi'i berpendapat tidak dapat menjadi hujah ijma sukuti ini karena 3 hal tadi. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berpendapat boleh dan bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena diam ini tanda setuju, bukan diam takut sama pemerintah atau tidak punya pendapat lain atau malu dan sebagainya. Karena itu Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa ijma sukuti ini boleh dijadikan hujah, tapi Imam Syafi'i membolehkan atau berpendapat bahwa ya cuma ada ijma bayani, ijma sori, ijma sukuti nggak bisa menjadi hujah. Jadi ijma. Kemudian kias ini kan radul fara', mengembalikan ilmu cabang ilal asli kepada hukum-hukum asal karena mempunyai ilat yang sama. Contoh ayat innamal khamru wal maisir sampai fajtanibuhu. Nah, hukum far'unya, hukum cabangnya adalah hukum asalnya adalah innamal khamru, sesungguhnya khamr itu memabukkan. Sesungguhnya khamr itu hukum asalnya. Nah, hukum cabangnya, kita mencari ilatnya dulu. Ilatnya apa? Kenapa khamru ini jauhin? Ilatnya karena memabukkan. Nah, karena memabukkan, maka ada hukum cabangnya. Apa itu? Narkoba, mengganja, dan lain sebagainya. Nah, jadi selain homer ini, hukum cabangnya narkoba, mengganja, dan lain sebagainya juga dilarang. Kenapa? Ilatnya sama, memabukkan. Itu contoh kias. Begitu.